بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر درسنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يبارك لنا في تعلمنا هذا. آمين. الأمهات والأخوات، كنا ما زلنا في مباحث الإعراب، وفي لقائنا الماضي تكلمنا عن أقسام الكلمة. فالكلمة عموما تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي ثلاثة؟ أولا الاسم، وثانيا الفعل، وثالثا الحرف. وقد تكلمنا أيضا عن تعريف كل واحد من هذه الكلمات الثلاث، وتكلمنا أيضا عن ضوابط أو علامات هذه الكلمات. علامة الاسم، أو هناك أربع علامات، أربع علامات ذكرناها: التنوين، تقبل تنوين وال أو النداء أو الجر. آه، وذكرنا الأمثلة لذلك. وكذلك ذكرنا ضوابط أو علامات الفعل، وقلنا أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الماضي، المضارع، والأمر. والماضي كل كلمة تقبل تاء التأنيث الساكنة، مثل سجد نقول سجدت. أما المضارع، المضارع كل كلمة تقبل حرف المضارعة ولم أو سوف. وهناك أمثلة لفعل مضارع أيضا. أما فعل الأمر، الفعل الأمر من ضوابطه كل كلمة تقبل ياء المخاطبة مع الدلالة على الطلب، وذكرنا الأمثلة أيضا. أما الحرف، الحرف لا تقبل الحروف لا تقبل الحروف لا تقبل العلامات السابقة، وذكرنا أيضا الأمثلة. هل لديكن سؤال قبل أن نستمر إلى مبحث بعده؟ إذا ليس لديكن سؤال فنستمر إلى مبحث بعده، وهو تقسيم الاسم. تقسيم الاسم باعتبار تعريف وتنكير. تعريف الاسم، عفوا، تقسيم الاسم باعتبار تعريف وتنكير. Pembagian isim berdasarkan nakirah dan ma'rifah. بهذا الاعتبار، berdasarkan hal ini, berdasarkan nakirah dan ma'rifah, al-ismu yanqasimu ila qismain. طبعا هناك اسم نكرة وهناك اسم معرفة. ما المراد بالنكرة وما المراد بالمعرفة؟ Ini insya Allah umat sekalian sudah tidak asing dengan pembahasan ini. Nakirah dan ma'rifah. Nakirah itu apa umat sekalian? Nakirah. Siapa? Kalau kalau saya biasanya menjelaskan dulu, umat mungkin masih ingat, nakirah itu menunjukkan non spesifik, sedangkan ma'rifah itu spesifik. Ya kan Ibu ya? Spesifik maksudnya itu tertentu, ada satu hal tertentu yang dimaksud. Spesifik maksudnya. Nah, kalau nakirah non spesifik, jadi
penyebutannya itu asywa'iyan, penyebutannya itu secara global, tidak spesifik. Sedangkan ma'rifah itu spesifik. Namun perlu difahami pembahasan nakirah ma'rifah itu aman atau pembagian nakirah ma'rifah itu bukan berarti umum dan khusus. Karena pembagian am dan khos di dalam bahasa Arab itu ada tersendiri. Dan masing-masing dari nakirah dan ma'rifah itu bisa menunjukkan keumuman dan bisa menunjukkan kekhususan. Jadi ini bukan pembahasan am dan khos. Wafaqanallah jami'. Adapun ciri-ciri dari nakirah itu yang paling mudah adalah kullu ismin yaqbalu al. Kullu ismin yaqbalu al fahuwa nakirah. Setiap ism yang bisa ditambahkan al. Setiap ism yang bisa ditambahkan al pasti nakirah. Nah, Set, kalau misalkan sudah ada al, ism yang sudah ada alnya, itu nakirah atau ma'rifah? Ma'rifah. Karena sudah ada al, berarti nggak bisa ditambahkan al lagi. Gitu ya, Bu ya? Allah jami. Jadi setiap yang bisa ditambahkan al, masih bisa ditambahkan al, maka itu nakirah. Hunaka amthilah, mithlu kalimah ilah. فنستطيع أن نقول الإله رجل الرجل مسجد المسجد ساجد الساجد سجود السجود سجادة السجادة. Ini semuanya nakirah. Allah jami. Insya Allah tidak bingung Ibu ya. Sedangkan ma'rifah, al-ma'rifah kebalikannya, kullu ismin la yaqbalu al. Ini ciri-cirinya. Kalau maksudnya tadi kita sebutkan ma'rifah itu spesifik. Kalau ciri-cirinya kullu ismin yaqbalu al. Setiap ism yang bisa ditambahkan al. Apa? Setiap ism yang tidak bisa ditambahkan al. Kalau yang bisa ditambahkan al tadi nakirah. Yang bisa ditambahkan al tadi nakirah. Kalau ma'rifah setiap ism yang tidak bisa ditambahkan al. Itu kan Ibu ya? Bingung tidak, Muhammad? Di sana ada beberapa contoh mungkin, tapi sebenarnya contohnya nanti mungkin di halaman berikutnya. Karena enggak, kita enggak sebutkan di sini apa nuan sekalian. Ma'rifah di sini kita tidak sebutkan macam-macam. Tapi sebenarnya ma'rifah ini sudah kita bahas sebelumnya. Makanya saya tidak sebutkan secara rinci, Mas. Intinya tadi, nakirah itu kalau dari segi maknanya, maksud sekalian, nakirah dan ma'rifah, nakirah itu non-spesifik, sedangkan ma'rifah itu spesifik. Sedangkan dari ciri-ciri mudahnya, nakirah itu setiap kata yang bisa ditambahkan al, setiap ism yang bisa ditambahkan al, sedangkan ma'rifah, setiap ism yang tidak bisa ditambahkan al. Dulu pernah kita contohkan, Mas sekalian kalau masih ingat, kita contohkan perbandingan dalam susunan kalimat. Misalkan iqra kitaban dan iqra al-kitaba. Apa bedanya iqra kitaban dan iqra al-kitaba? Nah, iqra kitaban itu nakirah. Jadi kalau nakirah itu berarti kalau misalkan yang penting baca buku gitu aja. Buku apapun yang dibaca berarti sudah melaksanakan perintah. Karena bentuknya nakirah, non spesifik. Iqra kitaban. Tapi kalau iqra al-kitaba, maka di situ ma'rifah spesifik. Ada satu kitab yang dimaksud. Jadi nggak bisa sembarangan yang penting baca buku, tidak. Misalkan konteksnya di sana sedang belajar. Konteksnya misalnya di sana sedang uh, kita sekarang misalkan sedang belajar kitab Durusulullah. Kalau misalkan saya bilang iqra al-kitaba, berarti maksudnya yang dibaca kitab Durusulullah, bukan kitab yang lain. Gitu Ibu ya. Ya, Itu Ustaz. kalau ma'rifah. Wafaqanallahu jami'an. Nakirah dan ma'rifah. Sedangkan ma'rifah, ma'rifah itu tidak hanya isem yang diawali al, tapi ma'rifah itu seringkali disebutkan di kitab-kitab nahwu ada enam macam isem ma'rifah, meskipun ada tambahan satu lagi yang diperlakukan seperti ma'rifah juga dalam bab al-munada. Jadi kalau ditambahkan itu berarti tujuh. Tapi kalau enam itu apa saja masih kalian? Masih ingat? Yang termasuk isem ma'rifah itu ada enam. Enam itu apa saja? Isim, isim acak-acak nggak apa-apa ya Ustaz? Apa, Ustaz?
Isim makrifah, isim astagfirullah, isim istifham gitu ya Ustaz. Isim istifham itu justru nakiro. Kan Oh pertanyaan. salah ya? Pertanyaan itu Ditanyanya pertanyaan itu isim menanyakan sesuatu makrifah yang ya? belum pasti, belum jelas. Nah, berarti Oh, nakiro kan non spesifik. oh Semua iya kah? istifham itu nakiro. Oh iya, yang makrifah, Isim domir, isim isim domir. Dhamir, sahih bu. Bu ayo. Dhamir. Semua dhamir itu ma'rifah. Tuh, apa lagi? isim nama alam, Ismul alam, sahih. Ismul alam. Yaitu nama, baik nama orang, nama daerah, atau nama merek. Nah, itu ma'rifah. Nah, apa lagi? Dhamir, ism alam, isim isyarah, isim isyarah Iya. juga. Semua isim isyarah itu ma'rifah. Karena kalau kita menunjuk sesuatu, berarti kita sudah mengetahui sesuatu tersebut secara spesifik. Isim isyarah, semua isim isyarah itu juga ma'rifah. Apa lagi? yang didahului L gitu Ustaz. Al-muhalla bi al. Setiap isim yang diawali al juga ma'rifah. Jayid, Allah alaih. Sudah empat yang disebutkan. Al-muhalla bi al, diawali al. Kemudian ad-dhamair, ism alam, ism isyarah. Apa lagi? Dua lagi. Isim. Apa ya? Isim mausul, mausul. Ism mausul, sahih. Ism mausul. Alladhi, allati, dan turunannya. Itu juga ma'rifah. Meskipun sebenarnya kalau kita perhitungkan di sana itu sebenarnya diawali al juga, tapi isim mausul itu jenis kata tersendiri khusus. Nah, maka nggak masalah kita hitung secara tersendiri isim mausul. Wahai, isim mausul juga semuanya ma'rifah. Tersisa satu. Kalau kita hitung enam, berarti tersisa satu. Mahwa. Yang bergabung dengan yang lain nih Ustaz. Alidofah. Bergabung Bukan. dengan yang lain itu gimana? Idhofah bener tuh bahannya kayak Ah, idhofah. idhofah yang gimana? Apakah semua Oh iya. idhofah? Isim yang apa ya Ustaz itu namanya? Nah, ada kaitannya dengan idhofah. Tapi idhofah yang bagaimana? Apakah semua Yang idhofah itu berarti jadi ma'rifah semua? mudof apa ya Ustaz? Astagfirullah. Isim. Al-mudhafu ilal ma'rifah. Al-mudhafu ilal Mudof. ma'rifah. Ism yang mudhaf Idhofah, kepada ism idhofah. ma'rifah. Maksudnya mudhafun ilaihnya ma'rifah. Kalau mudhafun ilaih berupa ism ma'rifah, maka mudhaf itu jadi ma'rifah juga. Baik mudhafun ilaih itu ma'rifah karena apapun dari lima macam yang sebelumnya atau termasuk dia sendiri. Jadi dari semua macam ma'rifah itu tadi ada enam itu tadi. Kalau mudhafun ilaih itu ma'rifah, maka mudhaf itu jadi ikut ma'rifah juga. Kitabut talibi, at-talibi. Kitabu at-talibi. Berarti kitab jadi ma'rifah juga. Nah, beda kalau misalkan mudhafun ilaihnya nakirah. Kalau mudhafun ilaihnya nakirah, mudhaf tetap nakirah. Kitabu talibin. Kitabu talibin. Kitab di situ nakirah. Tapi kalau kitabu Udah talibi, dulu ya, Ame kitab di belajar dulu situ ya. makrifah. Bingung tidak mas sekalian? Paham tapi istilahnya gimana Ustaz? Al-mudof. Ilal ma'rifah. Al-mudhafu ilal ma'rifah. Ism yang mudhaf kepada ism ma'rifah. Atau kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhaf jadi ma'rifah. Jadi tadi ada enam, saya sebutkan lagi mungkin. Al-muhalla bi al, yang diawali al. Kemudian ismul alam. Kemudian ismul isyarah, ad-dhamair dulu, ad-dhamair. Kemudian ismul isyarah. Kemudian ism mausul. Dan yang keenam, al-mudhafu ilal ma'rifah. Sebenarnya di dalam bab al-munada
Di sana ada satu lagi yang diperlakukan seperti ma'rifah, yaitu nakiroh maksudah. Nakiroh maksudah, bentuknya nakiroh, tapi ada satu tertentu yang dimaksud. Maka jadi diperlakukan seperti ma'rifah. Seperti ya rojulu. Itu kalau ada satu orang yang dimaksud, ya rojulu, ya ustadu. Berbeda kalau misalkan betul-betul nakiroh, ghairu maksudah, nakiroh, dan tidak ada satupun tertentu yang dimaksud. Yang penting manggil saja siapapun yang datang. Nanti misalkan ya rojulan. Kalau ya rojulan baru nakiroh. Betul-betul nakiroh ghairu maksudah. Tapi kalau ya rojulu itu nakiroh maksudah. Ya ustadu, ya ustadan. Kalau ya ustadan, nakiroh ghairu maksudah. Betul-betul nakiroh. Kalau ya ustadu, itu nakiroh maksudah diperlakukan seperti ma'rif. Ustaz. Kurang lebih seperti itu. Hal min soal Muhammad? Ada pertanyaan? Sama Ustaz. Sama Ustaz. Insya mudah Ibu ya untuk pembagian yang kedua ya. Berikutnya Umat sekalian, ini yang tidak kalah penting dalam kaitannya dengan i'rab, yaitu aqsamul kalimah min haitsul i'rab wal bina. Pembagian kata berdasarkan i'rab dan bina. Secara umum Umat sekalian, setiap kata di dalam bahasa Arab itu pasti terbagi menjadi dua kelompok. Terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Ya kan Ibu ya, meskipun nanti akan ada pembagian secara lebih detail di halaman berikutnya. Tapi ada istilahnya itu semua kata itu pasti ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Dikelompokkan seperti itu. Semua kata di dalam bahasa Arab pengelompokannya ada yang mu'rab, ada yang mabni. Begitu Ibu ya. Mu'rab itu yang bagaimana? Mu'rab itu kullu kalimatin yataghayyaru akhiruha litaghayyuri i'rabiha. Setiap kata yang akhirannya bisa berubah jika ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Saya ulangi lagi, mu'rab itu bagaimana? Mu'rab itu setiap kata yang akhirannya bisa berubah jika ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Mungkin bisa digarisbawahi jika ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Karena eh, di sana ada faktor yang lain selain faktor i'rab. Misalnya seperti harokatul munasabah, yaitu harokat penyelarasan bunyi. Kalau karena penyelarasan bunyi, itu meskipun mabni pun juga bisa berubah. Bentuk akhiran atau bentuk harokat terakhir itu bisa berubah meskipun mabni. Kalau karena penyelarasan bunyi, kalau karena munasabah. Tapi yang kita maksud dengan mu'rab di sini, akhiran kata itu berubah itu hanya karena pengaruh i'rab, bukan karena pengaruh yang lain. Gitu Ibu ya? Nah, Ustaz. Karena ada faktor i'rab, misalkan huruf jar sebelumnya atau harfu nasbin atau harfu jazmin baru bisa berubah. Gitu ya, Bu ya. Wafaqanallah jami'an. Adapun mabni, maka al-mabni itu kebalikannya. Al-mabni itu apa? Kullu kalimatin la yataghayyaru akhiruha litaghayyuri i'rabiha. Setiap kata yang akhirannya tidak bisa berubah meskipun ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Saya ulangi lagi, mabni itu setiap kata yang akhirannya tidak bisa berubah meskipun ada faktor i'rab yang mempengaruhi. Karena faktor i'rab lagi-lagi faktor i'rab di sini yang kita bahas. Kalau karena faktor yang lain, mabni itu mungkin masih bisa berubah seperti dhamir haul ghaib, haul ghaib, ya, hu misalkan kita buhu. Aslinya mabni ala dham, mabni dan tanda binanya dhammah. Tapi karena penyelarasan bunyi bisa berubah, misalkan jadi fihi alaihi, haknya jadi kasroh karena menyelaraskan dengan bunyi ya sukun sebelumnya, bukan karena majrur, tapi karena menyelaraskan dengan bunyi ya sukun sebelumnya. Gitu Ibu ya. Jadi tidak bisa berubah di sini kalau karena faktor i'rab, tapi kalau karena faktor yang lain seperti karena penyelarasan bunyi maka bisa berubah. Wadah ya, Mat?
Bingung Ngerti tidak Mas Ustaz. sekalian? Mudah-mudahan tidak bingung. Jadi mabni itu talzamu halatan wahidah. Jadi, kondisinya bentuknya itu hanya satu saja, tidak berubah-berubah kalau karena faktor i'rab. Tapi kalau karena faktor yang lain masih mungkin bisa berubah. Berikutnya kita coba lihat pembagian secara detail di halaman berikutnya Mas sekalian. Kata di dalam bahasa Arab itu kalau dikelompokkan berdasarkan tadi al-i'rab wal bina itu setidaknya akan terjadi pembagian dua kelompok secara umum. Apa saja itu? Ada yang kita sebut kelompok kata al-mabniyat. Al-mabniyat itu maksudnya semua bagian dari kata tersebut itu mabni. Tidak ada sama sekali pengecualian. Jadi semuanya mabni. Yang kelompok al-mabniyat ini semua bagian dari kata tersebut mabni. Tidak ada pengecualian sama sekali. Sedangkan kelompok yang kedua adalah aghlabuha mu'arabah wa ba'duha mabniyah. Mayoritasnya mu'arab namun ada sebagian yang mabni. Mayoritasnya mu'arab namun ada sebagian yang mabni. Ini kelompok yang kedua. Yang termasuk al-mabniyat itu apa saja? Kita harus paham betul pembagian di sini Mas sekalian karena di sini nanti akan berpengaruh pada cara mengi'rab. Karena kelompok yang pertama yaitu al-mabniyat berbeda cara mengi'rabnya dengan kelompok yang kedua yang mayoritasnya mu'rab dan sebagiannya ada yang mabni. Jadi mabni pada al-mabniyat dan mabni pada kelompok yang kedua yang eh, mayoritasnya mu'rab dan sebagiannya mabni itu cara mengi'rabnya berbeda. Maka di sini harus kita pahami pembagian di sini ini betul-betul dasar dalam mengi'rab. Jadi identifikasinya bagaimana? Apakah ini mu'rab atau mabni? Faqalallahu jami'an. Yang termasuk al-mabniyat itu apa saja mas sekalian? Yang termasuk al-mabniyat itu ada tiga. Al-mabniyat salas. Al-mabniyat itu ada tiga. Apa saja mas sekalian? Ada al-huruf, al-af'al al-madiyah, dan af'alul amr. Jadi tiga macam kata ini semua varian di dalamnya, semua bagian di dalamnya itu semuanya mabni. Tidak ada pengecualian sama sekali. Harf, semua harf itu mabni. Tidak ada pengecualian. Fi'lun madin juga demikian. Semua fi'lun madin itu mabni. Dan demikian juga fi'il amr. Semua fi'il amr itu mabni. Gitu ya, Bu ya? Wadih Nah, Mahat? Ngerti Jayyid. Ustaz. Dan saat kita mengi'rab, ini kelompok kata ini selalu kita katakan mabniyun la mahalla lahu minal i'rab. Gitu ya, Bu ya? Sebelum kita bahas terkait dengan rincinya tiga kata itu tadi. Sedangkan yang termasuk kelompok yang kedua tadi yang mayoritasnya mu'rab, namun ada sebagian yang mabni. Yang mayoritasnya mu'rab, namun ada sebagian yang mabni. Itu berarti apa saja yang termasuk? Kalau di sini yang al-mabniyat itu sudah ada huruf, fi'lun madin, fi'il amr, berarti sisanya apa umat sekalian? yang mu'rab. Fi'il Apa mudhari Ustaz? al-ism. Fi'il mudhari dan ism, ya kan Ibu ga? Al-asma wal af'al al-mudhari'ah. Ah, jadi ini pengelompokan yang berbeda. Kalau harf, semua harf mabni, semua fi'il madin mabni, semua fi'il amr mabni. Berbeda halnya dengan ism dan fi'il mudhari. Al-asma wal af'al al-mudhari'ah. Nah, Ism dan fi'il mudhari itu mayoritasnya mu'rab. Kebanyakannya mu'rab. Ism kebanyakannya mu'rab. Demikian juga fi'il mudhari kebanyakannya mu'rab. Namun ada sebagian yang mabni. hmm. Nah, ada beberapa ism yang mabni, ada beberapa fi'il mudhari yang mabni. Nanti insya Allah akan kita bahas. Begitu ya Bu ya? Nah, Ustaz. Baik. Adapun al-mabniyat yang tiga ini tadi, harf, fi'il madin, dan fi'il amr, itu selalu dalam i'rab selalu kita katakan mabni la mahalla lahu min al-i'rab. Mabni dan tidak mempunyai kedudukan i'rab. Itu ini khusus untuk al-mabniyat yang tiga ini, harf, fi'il madin, fi'il amr. Selalu dalam i'rab kita katakan mabni la mahalla lahu min al-i'rab. Mabni dan tidak mempunyai kedudukan i'rab. Begitu ya Bu ya? Wadih? Nah, Ustaz. Maaf.
Iya. Hmm. Ah, kalau kita sudah mengetahui bahwasanya tiga kata ini yaitu harf, fi'lun madhi, dan fi'il amr itu semuanya mabni, tidak ada pengecualian sama sekali. Yang jadi permasalahan berikutnya adalah tanda binanya apa? Karena mabni itu biasanya dalam i'rab juga kita sebutkan tanda binanya, misalkan mabniun 'alal fathi, mabniun 'alal dhammi, mabniun 'alal kasri, mabniun 'alal sukun, atau mabni dengan tanda yang lain. Maka tanda binanya apa? Kita mulai dengan harf, al-huruf. Ma alamatu bina'il huruf? Apa tanda binanya harf, umat sekalian? Al-hurufu mabniyun atau mabniyatun ala harakati awakhiriha. Semua harf itu mabni dan tanda binanya sesuai dengan harokat terakhirnya. Jadi mudah. Tinggal kita lihat saja harokat terakhirnya apa. Maka berarti itu adalah tanda binanya harf. Begitu ya Bu ya? Wadah yang mahal. Berarti harf itu ada 4 kemungkinan tanda binanya. Bisa mabniyun ala dhamm, bisa mabniyun ala fathi, bisa mabniyun ala sukun, bisa mabniyun ala kasri. Atau sesuai di sini, mabniyun ala sukun. Contohnya min, bukan man. Kalau man ism. Min, min harful jar. Itu mabniyun ala sukun. Kemudian saufa, itu mabniyun ala fathi. Kemudian lamul jar, li. Li itu berarti mabniun alal kasri. Kemudian mundu berarti mabniun alal dham. Tinggal kita lihat harokat terakhirnya. Nah, harokat terakhirnya apa? Berarti itu tanda binanya. Mudah insya Allah kalau harf. I'rab paling mudah itu i'rabnya harf. Berarti kalau kita i'rab selalu kita katakan mabniun, kemudian kita sebutkan tanda binanya. Misalkan min mabniun ala sukun, la mahalla lahu min al-i'rab. Saufa mabniun ala al-fathi, la mahalla lahu min al-i'rab. Li mabniun ala kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Mundu mabniun ala dhamm la mahalla lahu min al-i'rab. Bingung tidak Mas sekalian? Hal min soal Lama Ustadz. lama jayyid. Insyaallah mudah Ibu. Berikutnya untuk fi'il madin bagaimana? Ma alamatu bina'i fi'il madin? Apa tanda binanya fi'il madin? Sama. Kita ambil kita ambil mazhab yang paling mudah dan yang diikuti kebanyakan orang zaman sekarang. Karena sebenarnya terkait dengan tanda binanya fi'il madin itu ada dua madhab. Ada dua madhab. Ada yang mengatakan selalu mabniun ala fathi. Baik fathahnya zahirah maupun muqaddarah. Tapi kita ambil yang paling mudah, yaitu fi'il madin itu selalu mabniun ala harakati awakhirih atau mabniyah ala harakati awakhirih. Mabni dan tanda binanya adalah harokat terakhirnya. Berarti sama seperti harf tadi. Jadi tinggal kita perhatikan harokat terakhirnya apa, itu sebagai tanda binanya. Kalau demikian, berarti tanda binanya fi'lun madin itu ada 3 kemungkinan. Bisa mabniun ala al-fathi, bisa mabniun ala dhammi, bisa mabniun ala sukun. Hanya ada 3 kemungkinan itu saja. Gak mungkin mabniun ala kasri. Karena fi'lun itu gak ada yang kasroh. Tanda. Contohnya yang mabniun ala al-fathi, zahaba, baknya fathah. Zahaba yang disambung dengan alif istin, tetap baknya fathah. Kemudian yang zahabat yang disambung dengan tak taknis, tetap huruf terakhirnya fathah. Kemudian zahabata tetap juga huruf terakhirnya fathah. Itu contoh-contoh yang mabniun alal fathi. Sedangkan yang mabniun alal dhammi yang mana? Fi'lun madin yang mabniun alal dhammi itu yang bersambung dengan wawul jamaah. Seperti zahabu, baknya jadi dhammah. Kemudian yang mabniun ala sukun, yang bagaimana? Yang mabniun ala sukun itu yang bersambung dengan dhamir mutaharik, yang bersambung dengan dhamir yang berharokat, dimulai dari nunun niswah. Misalkan hunna yadhhabna. Kemudian anta dhahabta. Seterusnya sampai terakhir. Dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Itu semuanya mabniun ala sukun sesuai dengan tanda huruf terakhir.
Gitu ya, Bu ya. Hal min soal, ada pertanyaan terkait dengan tanda binanya fi'il madin. Ingat, fi'il madin itu semuanya selalu mabni dan tanda binanya adalah harokat terakhirnya. Hal min soal, ada pertanyaan? Kalau nulis i'rabnya sama gitu Ustaz. Mabni alal Hmm. fathi terus tulis gitu La juga nggak Ustaz? mahallalah minal i'rab. Baik. Oh, la mahalalahu minal i'rab juga gitu ya Ustaz. Mm-mm. Nah, Ustaz. Dhahabu berarti mabniun ala dhamm la mahallalah minal i'rab. Dhahabta mabniun ala sukun la mahallalah minal i'rab. Tapi untuk yang disebutkan saat mengi'rab apa saja nanti insya Allah akan ada pembahasan tersendiri di bagian terakhir. Wafaqanallahu jami'an. Nah, Ustaz. Hal min soal? Atau soal akhir? Ada lagi pertanyaan, Wahab? Lama Ustaz. Lama berikutnya, fi'il amr. Fi'il amr bagaimana? Ma alamatu bina fi'lil amr. Apa tanda binanya fi'il amr? Di halaman berikutnya. Fi'il amr itu selalu mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Ini yang biasa disebutkan istilahnya dalam kitab-kitab nahwu. Mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu, atau kita istilahkan, kita tuliskan di sini mabniun ala mithli halati mudhari'ihi fil jazm, yaitu tanda binanya adalah tanda jazm fi'il mudhari'nya. Jadi saat fi'il mudhari'nya majzum, tanda jazmnya apa? Maka itu adalah tanda bina fi'il mudhari'nya. Karena kalau kita ingat lagi umat sekalian, bagaimana cara membuat fi'il amr? Bagaimana cara membuat fi'il amr, masih ingat? Fi'il amr itu diambil dari fi'il Langkah apa? Fi'il madhi atau fi'il Diambil mudhari? dari fi'il mudhari. mudhari Ustaz. Kita ambil dari fi'il mudhari. Lalu kita apakan fi'il mudhari itu? Dikupas Membuang Dan jadi huruf huruf mudhari'ah. mudhari'ah. Membuang huruf mudhari'ah gitu. kita hapus harful mudhari'ahnya ya, atau ya. Nah, Misalkan Ustaz. tadhhabu, taknya kita hapus. Setelah kita hapus, apa yang kita lakukan? Kita perhatikan dulu, apakah huruf pertamanya tandanya sukun atau berharokat normal. Kalau harokat normal, maka tidak perlu kita apa-apakan bagian awalnya. Tapi kalau misalkan huruf pertamanya ternyata sukun, maka kita tambahkan hamzah wasol supaya bisa terbaca sukun. Gitu ya. Jadi kalau iya apa? Tadhabu kita hapus taknya, huruf pertamanya jadi dal. Dal itu tandanya apa? Sukun. Kalau tandanya sukun bahkan hamzah wasol. Itu kan Ibu ya? Wadah? Nah, Ustaz. Wabi Ustaz. Lalu langkah berikutnya apa? Hmm, menjazm. Enggak ya menjazm. Hmm. Gimana? Langkah berikutnya apa? Ya, antara harokat me- bukan menjazm kan bukan ya Ustaz? Salah ya? Kan fi'il amr mabni. Oh maaf nih, astagfirullah. Ya, tapi nggak salah juga. Jadi begini, langkah paling terakhir adalah merubah bentuk akhirannya seperti kondisi fi'lun mudhari'nya saat majzum. Nah, Jadi bukan bukan selalu merubahnya jadi sukun, tidak. Karena kan mungkin kalau awal-awal kita belajar fi'il amr itu cara membuatnya bagaimana? Langkah terakhir adalah menjadikan harokat terakhirnya sukun. Sebenarnya tidak selamanya sukun, tapi kita rubah bentuk akhirannya seperti saat fi'lun mudhari'nya majzum. Gitu ya, Bu ya. Jadi bisa saja akhirannya sukun, bisa saja akhirannya hadfu an-nun, bisa saja akhirannya hadfu harfil illah ya, atau ya. merubah bentuk akhir. Nah, Ustaz. Akhir. Merubah bentuk akhirannya seperti saat fi'lun mudhari'nya majzum. Jadi makanya tadi kita sampaikan di awal, tanda binanya fi'il amr apa? Tanda binanya fi'il amr adalah seperti tanda jazmnya pada fi'il mudhari'nya. Nah, fi'il mudhari'nya saat majzum, tanda jazmnya apa? Maka itu adalah tanda bina fi'il amr. Begitu ya, Bu ya?
Mudah-mudahan tidak bingung Mas sekalian. Maka kalau kita pahami itu, maka di sana ada 4 kemungkinan tanda bina fil amr. Fil amr itu bisa mabniyun ala hadfin nun, bisa mabniyun ala hadfi harfil illah, bisa mabniyun ala fathi, dan bisa mabniyun ala sukun. Itu tuh ada 4 kemungkinan tanda bina fil amr. Gitu ya, Bu ya. Paham, Namun Ustaz. sepertinya pembahasan ini kita bahas di pertemuan berikutnya saja di hari Jumat. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Bagaimana Mas Ilan? Saya minta maaf. Nah, Baik, Ustaz. Ustaz. Ini terkait dengan tanda binanya fi'il amr. Dan nanti insya Allah akan kita lanjutkan ke pembahasan ism dan fi'il mudhari. Ini Arabnya. Dan tanda i'rab. Ustadz Afwan, ini yang tampilan yang sekarang udah direvisi ya, Ustadz? Yang mana Om? Yang Ini direvisi? yang sekarang ini. Enggak ya, Yang Ustadz? beda yang mana Om? Bukan, maksudnya yang dikirim sama Ustadz kayaknya yang pertama-pertama masih apa tuh? Yang tanda-tanda itu, tanda-tanda jar itu ya, ada yang jarnya itu loh, Ustadz. Ah, Kayaknya di oh sini iya. udah diganti aljar. Oh iya, sahih. Tadi sebenarnya saya gantinya setelah ngajar kelas ini kemarin Om. Oh gitu. Malah saya bilang kok Saya revisi. beda gitu. Ah, Nah, Ustadz. revisi karena nampaknya lebih cocok kalau kita katakan al-jar karena al-jar itu mencakup baik harful jar atau jar dengan idhofah dan dua-duanya itu tanda isim ya kan Mas? Nah, terus yang kayak tanda-tanda fiil kayaknya yang tadi udah ditambah saufa, Nah, sa, saufa gitu, Ustadz. sahih itu dukhulu apa harful mudhara'ah. Jadi bisa ditambahkan harful mudhara'ah kemudian lam kemudian sa dan saufa itu ciri-ciri fi'il mudhari boleh sih. Atau dikirim yang revisian gitu, Ustadz. Oh, nanti ini revisi kalau yang revisian kalau bisa ini khawatirnya masih ada revisi yang lain lagi Oh, ntar kalau baik-baik, misalkan Ustadz. terlalu sering Nanti kalau udah jadi aja. dikirimkan nanti jadi versinya jadi banyak sekali nanti Om. Tapi aku Baik, udah Ustadz. udah udah ngeprint lagi Ustaz. Ya udahlah Nggak qadarullah. apa-apa ditambahkan saja Ditambah sendiri catatan aja, Oh Mbak ya. Hadi. Nah, Bu. tadi Iya sih ditanyakan kemarin. Bu Ayu kan nggak banyak ini halaman 4 yang ditanyakan Bu Ayu itu di halaman 4 di halaman Nah, 4 di sana ciri isem itu yang keempat itu saya ganti dengan al-jar bukan harful jar tapi al-jar. eh, harful Kemudian jar. yang ciri-ciri fi'il mudhari. Itu yang saya revisi. Ciri-ciri fi'il mudhari di sana takbalu bukan takbalu lam saja tapi takbalu pertama harfal mudhara'ah karena yang bisa ditambahkan harful mudhara'ah hanya fi'il mudhari. Kemudian juga bisa ditambahkan lam, ta dan saufa. Itu fi'il mudhari. Subhanallah jami'an. Ternyata Bu Ayu teliti juga. Lihat. Berubah Masya dikit Allah. ketahuan apa. Barakallahu Nah, fikum. Ustadz. Nanti kalau udah Subhanallah. selesai semua aja, Ustadz, baru dikirim yang ini ya, Ustadz. Insya Allah. Nah, Ustadz. Astagfirullahaladzim. Baik, soal akhir Mahat. Ada lagi pertanyaan? Sama Ustaz. Saya Jika tidak ada pertanyaan, maka mungkin kita cukupkan dulu Mas sekalian. Saya minta maaf. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam perjalanan Amin. belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua yang demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba yang soleh dan solehah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengabulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah
memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki Amin. pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Amin. Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa ridha, bersabar, dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Amin. Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم ووحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهدين وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشف جريحهم وأطعم جياعهم واسق عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم من الكفار والمنافقين يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah khairan khairan Ustaz. Ustaz.